Halo guys, kembali lagi dengan saya Wahid Nurrohim. Oke, pada kali ini kita akan mencoba praktek pemrograman sel. Gimana pemrograman sel itu? Kita langsung saja. Yang pertama yaitu membuat file prog01 dengan editor V. Kalau di sel itu harus menggunakan V, tapi kali ini kita menggunakan nano. .sh ini kalau di Windows seperti extension bahasa pemrograman. Cuman kalau di Linux ini menggunakan .sh atau shell. Menggunakan pagar. Tanda seru ini untuk operator not /bin lalu /sh pagar lagi, judul program. Kita mendeklarasikan var1 lalu kita beri nilai x. Di sini enaknya tidak perlu menggunakan semikolon atau titik koma. Lalu var2 sama dengan 8. Lalu kita akan memanggilnya untuk cout-nya atau outputnya, yaitu dengan echo tambahkan dolar untuk memanggilnya, lalu tuliskan variabelnya var1 lalu save. Lalu kita akan coba panggil dengan titik lalu nama file tadi. Nah, maka akan outputnya. Lalu ada juga dengan variabel tadi memisahkan dua kata dengan spasi menandakan eksekusi dua buah instruksi. Karakter pagar dolar harus ada pada awal nama variabel untuk melihat isi variabel tersebut. Jika tidak, maka echo akan mengambil parameter tersebut menjadi string. Misal kita buat lagi masuk nano satu. Kita akan hapus dulu, kita ganti misal VPT. Kita beri nilai unicorn. Makan dulu. Lagi. Kali ini menggunakan tanda petik. Lalu kita panggil
maka yang tadinya ini tidak pakai string, maka akan terdapat pesan error karena kalau tidak pakai titik koma akan hanya mengambil kata kedua, mengambil kata pertama, sedangkan yang kedua akan terdapat pesan error, sedangkan yang menggunakan titik koma akan mulus outputnya. Untuk mengakalinya bisa juga diakalin dengan cara seperti ini biar tidak terdapat error. Kita buat dua variabel. Ini variabel kedua kita beri koma. Maaf, bukan koma, spasi, nanti biar hasilnya lurus, ejaannya bagus. Ketiga kita beri jauh. Kalau kita beri VPT 4 untuk menggabungkan semuanya sama dengan kita pakai V aja biar tidak terlalu panjang. Pada Eko ini dipanggil satu saja, V4, biar langsung semua dipanggil. Kita save, lalu kita panggil lagi. Nah, dia tidak menambahkan besar error seperti yang tadi. Jadi untuk agar tulisannya outputnya bagus, jika tidak memakai tanda petik, maka harus dibuat dua buah variabel untuk mendeskripsikan katanya. Untuk kalau misal pengen satu baris, kita menggunakan tanda petik 2. Bisa juga menggabungkan isi variabel dengan string lain. Jika digabungkan dengan nama variabel yang belum didefinisikan atau kosong, maka instruksi echo menghasilkan string kosong. Untuk menghindari kekeliruan, nama variabel perlu diproteksi dengan tanda kurung kurawal, dan kemudian isi variabel tersebut digabungkan dengan string. Misal seperti ini. Kita langsung panggil V3. Kurang. Jadi kalau memanggil variabel harus dengan $, yaitu Jogja. V3 ITS. Maka akan kosong, tetapi kita akan menggunakan kurung kurawal untuk memproteksi isi variabel. Maka akan hasilnya keluar. Lalu kita juga bisa variabel dapat berisi instruksi yang kemudian bila dijadikan input untuk sel, instruksi tersebut akan dieksekusi. Misal seperti ini.
cmd sama dengan who. Kalau di Windows kalau biasa perintah who itu untuk menampilkan siapa user yang sedang digunakan. Kita akan coba cmd, kita beri perintah who. Lalu untuk memanggilnya kita pakai $, lalu cmd, maka akan menampilkan perintahnya dan menampilkan outputnya user yang sedang aktif, yaitu Wahid. Bisa juga misal lsl salah cmd. Lalu untuk seperti biasa untuk dua buah kata atau dua buah kata atau lebih menggunakan tanda petik. Kita misal ls min l. Kalau kita coba panggil cmd, maka akan menampilkan perintah sesuai yang kita isi tadi. Yang ketiga, membaca keyboard, yaitu menggunakan instruksi read. Read nama, kita isikan sebuah nama, lalu enter lagi, kita panggil variabel nama dengan $. Maka akan keluar output Wahid. Juga bisa membaca nama dan alamat dari keyboard. Misal kita buat sebuah folder baru, file baru, seperti tadi, Anda. Lalu masuk di variabel nama, nanti diketikkan di keyboard salah. Kita masukkan variabel satu lagi kota, kita masukkan variabel kota. Lalu kita akan mencoba membuat kalimat dengan memanggil variabel-variabel yang nanti kita isi di keyboard.
panggil titik perk 02 .sh. Kita ketikkan nama, alamatnya, akan menampilkan output seperti yang kita buat tadi. Ini kan setelah setelah nama Anda titik 2, maka akan mengisi di bawahnya. Kita bisa buat langsung di sampingnya. Kalau dengan kita edit dulu, di sebelum cout nama Anda, kita tambahkan min m. Di alamat juga tambahkan min m. Di kata juga tambahkan min m. Kita save, lalu kita panggil lagi. Nah, maka dia akan menampilkan di sampingnya. Variabel kosong adalah variabel yang tidak mempunyai nilai. Variabel ini didapat atas segmen atau membaca dari keyboard atau variabel yang belum didefinisikan. Jadi nanti ketika dipanggil maka tidak akan menampilkan output apa-apa. Misal seperti ini. Kita enter saja langsung di kosong. Maka akan tetap kosong karena kita tidak berisi sebuah nilai, ataupun A sama dengan 0, B sama dengan, walaupun kita kasih tanda plus itu cuman tidak kita isi variabel, maka 0. Lalu kita akan coba merangkum semuanya. C sama dengan isinya A, lalu isinya B. Kita akan coba panggil. Maka akan tetap kosong karena dari A maupun B kita tidak isi nilai. Lalu kita akan coba parameter, kita buat sel membuat file baru. 03 04 saya 03 salah, itu koma. Oke.
lalu kita akan eksekusi. Kita panggil. Mengapa kosong? Karena kita belum inputkan isi variabel-variabel tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kita panggil lalu kita spasi sekaligus isi variabel-variabel. Ini variabel 1 Amir, variabel 2 Hasan, variabel 3 Badu. Nah, maka akan otomatis menampilkan di baris outputnya. Lalu ada juga status exit. String tidak diketemukan, maka status exit adalah satu yaitu false. Misal xyz /etc /passwd. Maka akan kosong. Lalu kita coba isi dari tanda tanya. Misalkan satu bernilai false. Jadi true di sel ini bernilai 0. Untuk false maka bernilai 1. Misal kita coba satu lagi user, grep user, lalu /etc password. Kita panggil lagi, maka bernilai 0 karena Wahid ditemukan, bernilai true. Lalu kita akan coba konstruksi if. If membandingkan exit dengan status 0 bila sama, maka blok pemrograman masuk ke dalam blok then v. Gimana konstruksi if itu? Konstruksi if di sel kita akan buat if pakai tanda ini ya, isi dari tandanya sama dengan 0. Dan jika benar maka akan masuk ke then, itu menampilkan pemakai tersebut sedang aktif. Maka akan terakhir v. V ini kalau di pemrograman biasa else-nya. Jadi kalau then ini kondisi untuk benar, di sini kondisinya terpenuhi maka akan menjalankan then. Kalau tidak maka akan menjalankan v. Oh, karena penetapan, karena belum kita buat var isinya.
kita echo bernilai 0, kita buat if if buka kurung isi dari ini apakah 0. Jika benar, maka akan menampilkan pesan pemakai sedang online aktif ya. Pokoknya seperti itu untuk konstruksi if. Lalu kita akan mencoba konstruksi if dan else. Kita buat file lagi. Kita buat lagi sedang aktif atau tidak. Min n berikan nama pemakai. Buat if then echo isi dari nama sedang aktif. Else jika tidak jika usernya salah, maka menampilkan isi nama sedang tidak aktif. Sedang aktif. Misal kita bukan selain
pada pemrograman sel ini cukup sekian. Bila ada salah kata atau perilaku, mohon maaf. Terima kasih. See you guys.